Shalom. Baiklah, ibadah kita di hari ini di tanggal 18 di bulan yang ke-9 di tahun 2020 kita akan mulaikan ibadah wanita kaum ibu Jemaat Gemim Saitun Karumbasan Rano Tanah Weru. Di saat kita menghadapi pandemi COVID-19, tetapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita boleh beribadah, baik wanita kaum ibu yang ada di kolom 1 sampai dengan kolom 22. Kita akan beribadah bersama-sama lewat online. Untuk itu, ibadah kita di hari ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Danarti Kaunang Timbalino Sarjana Teologi. Kepada Ibu kami persilakan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, diundang kita semua berdiri. Kita awali ibadah ini dengan menyanyi Pujilah Tuhan Sang Raja. Ibadah dihabiskan, pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Kuheran Allah mau memberi. Silakan duduk. Marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Dalam kasih dan anugerah-Mu Tuhan, kami ada dalam kehidupan sampai saat ini. Itu semua karena perkenanan Tuhan yang diberlakukan bagi kami umat-Mu. Kami telah hidup dalam kasih karunia-Mu, menyaksikan keagungan Tuhan dan menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kami. Tetapi kami sungguh menyadari Tuhan, ketika menjalani hidup yang Engkau anugerahkan, kami sungguh telah melakukan
hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Kami lebih mementingkan kepentingan kami sendiri, memaksakan keinginan kami. Kami tidak menyesuaikan apa yang menjadi keinginan kami dengan kehendak Tuhan. Kami telah melakukan kesalahan dan pelanggaran. Kami telah berdosa di hadapan-Mu Tuhan. Karena itu dalam kerendahan hati kami datang saat ini, mengaku akan semua perbuatan kami. Sambil kami bermohon Tuhan, kiranya Engkau mengampuni kami dari segala kesalahan dan dosa. Dan Tuhan baharuilah hidup kami. Kasihanilah kami Tuhan, agar menjalani hidup yang Engkau anugerahkan. Kami sungguh layak hidup dalam kasih karunia-Mu dan menyatakan kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Ini kami Tuhan yang mengaku dosa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengampuni dosa-dosa kami. Amin. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa di sorga, oleh perkenanan Tuhan kami boleh beribadah, mengagungkan, memuliakan Engkau Tuhan. Sebagai wanita kaum ibu jemaat Zaitun Karompasan Tanah Weru, walaupun kami masih beribadah di rumah masing-masing, kami sungguh yakin dan percaya ini semua karena pemeliharaan dan penyertaan Tuhan, sehingga kami ada dalam persekutuan penuh sukacita iman. Firman-Mu akan kami baca dan renungkan dalam persekutuan ini. Bermohonlah kami Tuhan, kiranya Roh Kudus yang akan menerangi hati pikiran kami, agar kami dimampukan untuk menghayati dan memahami kehendak-Mu lewat firman Tuhan, untuk kami nyatakan dalam kehidupan yang Tuhan karuniakan bagi kami. Berfirman bagi kami Tuhan, bersabdalah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Pembacaan Alkitab dalam pertama Samuel pasal 8 ayat 1 sampai 22. Pertama Samuel pasal 8 ayat 1 sampai ayat 22. Orang Israel menghendaki seorang raja. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anak-anaknya
Yang sulung ialah Yoel dan anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Berseba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berkatalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain, demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu dengarkanlah permintaan mereka, hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka." Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, "Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya. Ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 50. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Senjata-senjatanya dan perkakas keretanya akan dibuat mereka. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak dan juru makanan. Selanjutnya dari ladangmu, kebun anggurmu dan kebun saitunmu akan diambilnya yang paling baik dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawainya. Dan gandum dan hasil kebun anggurmu akan diambilnya 1/10 dan akan diberikannya kepada pegawai istananya dan kepada pegawai-pegawainya yang lain. Budak-budakmu laki-laki dan budak-budakmu perempuan, ternakmu yang terbaik dan keledai-keledaimu akan diambilnya dan dipakainya untuk pekerjaannya. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10 dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Pada waktu itu kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu, tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu." Tapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel dan mereka berkata, "Tidak, harus ada raja atas kami. Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang." Samuel mendengarkan segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka." Kemudian berkatalah Samuel kepada orang-orang Israel itu, "Pergilah masing-masing ke kotanya." Demikian pembacaan Alkitab. Shalom. Damai di hati. Persekutuan wanita kaum ibu, Jemaat Zaitun yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Ada satu ungkapan yang mungkin orang sudah sangat mengenal, yang sudah begitu familiar di telinga kita. Ungkapan yang berkata, "Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya." Kata-kata ini atau kalimat ini tidak selamanya benar. Sebab dalam kenyataan bahwa itu tidak terjadi dan tidak berlaku
dalam kehidupan keluarga Samuel. Samuel dipanggil Allah menjadi nabi dan hakim bagi Israel. Dan ia memimpin dengan penuh kewibawaan yang mengandalkan kuasa dan kehendak Tuhan. Ia memulihkan hukum di Israel. Ia memulihkan tata tertib dan ibadat keagamaan di Israel. Namun setelah Samuel menjadi tua, ia kemudian mengangkat anak-anaknya, yaitu Yoel dan Abia, untuk menjadi hakim atas orang Israel. Tentu sebagai orang tua, Samuel berharap anak-anaknya akan mengikuti jejaknya dengan hidup benar di hadapan Tuhan, melakukan tanggung jawab, memperlakukan tugas yang mereka emban seturut dengan kehendak Tuhan. Akan tetapi kehidupan Yoel dan Abia berbanding terbalik dengan kehidupan ayah mereka Samuel. Mereka dalam melaksanakan tugas tanggung jawab sebagai pemimpin bagi Israel, mereka telah mencederai kewibawaan pemerintahan Allah. Mereka menerima suap atau memperkaya diri, dan mereka memutarbalikkan keadilan. Kondisi inilah yang mengakibatkan orang Israel menghendaki dan meminta Samuel untuk mengangkat seorang raja atas mereka, karena mereka ingin juga menjadi seperti bangsa-bangsa lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan, keinginan orang Israel itu karena mereka kehilangan seorang pemimpin yang hebat seperti Samuel, yang kemudian digantikan oleh anak-anaknya yang betapa mengecewakan, sebab tidak sesuai atau tidak sebagaimana yang diharapkan. Karena Yoel dan Abia menjalankan kepemimpinan mereka hanya menuruti keinginan demi keuntungan diri mereka sendiri. Tetapi sesungguhnya apa yang menjadi keinginan orang Israel meminta raja untuk memimpin mereka karena kekecewaan atas kepemimpinan Yoel dan Abia, itu adalah bentuk sikap yang menolak dan menghendak menggantikan Tuhan Allah sebagai raja bagi Israel yang berkuasa mutlak atas kehidupan mereka. Sebab walaupun Israel dipimpin oleh hakim-hakim, tetapi pemerintahan tetap berpusat kepada Allah. Allah sebagai pemimpin yang berkuasa mutlak atas orang Israel, atas bangsa Israel. Walaupun Samuel atas perintah Tuhan Allah telah menyampaikan, memberitahukan resiko-resiko jika mereka dipimpin oleh seorang raja, namun orang Israel menolak semua perkataan Samuel, dan mereka tetap pada keinginan bahwa harus ada raja atas mereka yang akan memimpin mereka. Kekerasan hati orang Israel berdasarkan apa yang terkandung dalam hati mereka, yang telah membutakan mata hati mereka dan menutupi cakrawala berpikir sehat mereka, sehingga tidak mengindahkan Tuhan yang telah berperan dalam kuasa dan perbuatan yang ajaib dan begitu dahsyat dalam kehidupan orang Israel. Meskipun orang Israel menyatakan sikap yang dipenuhi ambisi demi kepentingan mereka sendiri atau kepentingan-kepentingan yang terselubung, namun Tuhan mengabulkan permintaan orang Israel untuk mengangkat seorang raja bagi mereka. Persekutuan wanita kaum ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, belajar dari firman Tuhan yang kita renungkan saat ini, yang menjadi perenungan di sepanjang minggu yang berjalan ini, mengingatkan kita
Hendaknya dalam menjalani kehidupan apapun masalah yang kita hadapi, persoalan hidup yang kita alami, kita harus gumuli di dalam Tuhan dan bersama dengan Tuhan. Dan jangan menolak Tuhan demi kepentingan diri sendiri. Jangan menghentikan peran Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi hiduplah menurut kehendak Tuhan. Agar kita dijauhkan dari segala perbuatan dan tindakan yang mendatangkan ketidakbaikan bagi kehidupan kita, bahkan juga bagi kehidupan sesama kita, bagi kehidupan orang-orang di sekitar kita. Firman Tuhan ini juga mengingatkan kita, mengajar kita akan suatu pemahaman demokrasi yang beradab dalam pengambilan keputusan, bertindak dan melakukan sesuatu hal yang berkaitan dengan kelangsungan kehidupan kita. Jangan bertindak sendiri, sebab segala sesuatu yang harus dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri atau memaksakan kehendak kita sendiri dengan mengabaikan demokrasi yang bermoral dalam kepatuhan serta ketaatan pada aturan dan ketetapan Tuhan. Tetapi yang dikehendaki Tuhan ialah apapun yang kita lakukan berdasarkan kehendak dan amanat-Nya. Demikian juga sebagai orang tua, terutama dalam hal ini sebagai ibu-ibu, sebagai mama bagi anak-anak kita. Sebagai orang tua kita mempersiapkan kaum keturunan kita, mempersiapkan anak-anak kita agar mereka memiliki kepribadian yang baik, memiliki karakter Kristus sehingga mampu bersaing di tengah-tengah kehidupan ini, bahkan dalam dunia pekerjaan, untuk kemudian menjadi pemimpin yang baik dan dapat dipercaya, yang bertanggung jawab melakukan semua yang diamanatkan dalam kehidupan. Bahkan kita pun diingatkan, diajak untuk menjauhkan diri dari apa yang disebut dengan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Karena itu akan merusak tatanan kehidupan. Sebagaimana yang terjadi dalam kehidupan orang Israel. Ketika semua hal yang terjadi, terutama dalam mengangkat seorang pemimpin, melaksanakan kepemimpinan dalam kehidupan bangsa Israel begitu syarat dengan tindakan KKN yang mengakibatkan kehidupan orang Israel ingin menggantikan peran Tuhan Allah, mengesampingkan kuasa Tuhan dalam kehidupan. Tetapi sesungguhnya dengan kita menjauhkan diri dari tindakan-tindakan yang tidak baik, termasuk KKN, sehingga nyata perjuangan kita sebagai warga gereja, bahkan sebagai masyarakat, kita dapat menyatakan kehidupan yang takut akan Tuhan, sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan, dan mendedikasikan kehidupan kita untuk kebaikan orang banyak, terutama untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Itu dapat kita lakukan ketika kita mengutamakan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Walaupun tentu ada kesulitan, hambatan yang akan kita hadapi, tapi bersama dengan Tuhan kita pasti bisa. Karena Tuhan pasti menolong kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan. Sementara kita memberi persembahan, kita menyanyi Tuhan betapa banyak. Betapa banyaknya
Marilah kita berdoa. Tuhan yang kami sembah dalam roh dan kebenaran, karena kuasa-Mu yang besar dan begitu luar biasa, senantiasa menaungi kehidupan kami umat-Mu. Kasih Tuhan yang tak terbatas, kesetiaan Tuhan yang tak berkesudahan, bahkan rahmat-Mu yang selalu baru setiap hari, itu menjadi bagian kehidupan kami umat-Mu dalam mengisi hari-hari kehidupan pemberian Tuhan, melaksanakan berbagai tanggung jawab, tugas pekerjaan, bahkan apa yang Tuhan amanatkan bagi kami sebagai persekutuan orang-orang percaya dalam panggilan iman. Kami sungguh bersyukur Tuhan, di tengah-tengah berbagai keberadaan hidup, terutama Tuhan menghadapi pandemi COVID-19, kami tetap diperkenankan Tuhan untuk memelihara kehidupan dalam persekutuan dengan Tuhan, mencari hadirat-Mu, beribadah kepada Tuhan, walaupun yang kami laksanakan ibadah wanita kaum ibu Jemaat Zaitun di rumah masing-masing. Tetapi Tuhan, kami selalu memuliakan Engkau karena Tuhan yang berperan dalam kehidupan ini. Engkau yang kami utamakan dan kami andalkan. Nyata kuasa kasih Tuhan yang selalu kami rasakan dalam keberlangsungan hidup sebagai umat-Mu. Karena itu Tuhan, kiranya Tuhan layakan kami sebagai ibu-ibu Tuhan dalam menjalani hidup ini untuk senantiasa dalam bimbingan Roh Kudus kami mengarahkan kehidupan yang berkenan bagi Tuhan. Apa yang kami perbuat dalam kehidupan ini sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga berbagai masalah persoalan kehidupan kami harus selalu hadapi itu dan gumuli itu bersama dengan Tuhan yang sungguh memberi kami kesanggupan dan kekuatan untuk menghadapi menjalani kehidupan ini. Apapun yang harus kami hadapi, tantangan, pergumulan, karena kami yakin percaya Tuhan bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan, maka segala hal kami dapat menyelesaikan dan mengatasinya, karena Tuhan yang selalu hadir di tengah-tengah keberadaan kehidupan kami. Demikian pun Tuhan, kami selalu diingatkan lewat firman-Mu bagaimana kami harus menjalani kehidupan, melaksanakan peran kehidupan kami sebagai warga gereja di tengah-tengah kehidupan masyarakat, bahkan terutama Tuhan sebagai orang tua, sebagai istri, bahkan sebagai mama bagi anak-anak, agar kami dapat menjalankan tanggung jawab di tengah-tengah kehidupan rumah tangga, keluarga kami masing-masing, mempersiapkan, menuntun kehidupan anak-anak kami untuk memiliki sikap hidup yang baik di hadapan Tuhan, bahkan memiliki karakter Kristus yang sungguh menyatakan hal-hal yang berkenan bagi Tuhan. Bahkan dalam melaksanakan tugas pekerjaan yang kami emban, yang Tuhan amanatkan bagi kami melakukan penuh sukacita iman dengan penuh tanggung jawab, mendatangkan kebaikan, baik untuk kehidupan kami, bahkan untuk kehidupan banyak orang, bahkan terutama demi kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman yang telah mengingatkan kami, yang telah membekali kami, sehingga kami dapat menyatakan kehidupan yang sesuai dengan amanat dan kehendak-Mu. Tolong kami Tuhan, arahkanlah kehidupan kami untuk selalu hidup berkenan hanya kepadamu. Kami pun bersyukur sambil bermohon Tuhan kiranya menyertai akan segala peristiwa, mengantarkan sukacita bagi kami
menikmati kebaikan dan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan ini. Khususnya mereka yang berhari ulang tahun, menikmati anugerah Tuhan di sepanjang hari ini atau di hari ini tanggal 18 September tahun 2020. Ibu Stefani Caroline Mendoringin, Ibu Mince Pola, Ibu Dorcas Masoa, Ibu Ruth Bawiling, bahkan juga yang kekasih Ibu Steri Nova Walangitan Solang sebagai anggota Komisi Wanita Kom-Ibu Jemaat Zaitun. Mereka yang bersyukur Tuhan kuduskan sukacita mereka bersama dengan keluarga, agar dalam bimbingan Tuhan mereka sungguh mengarahkan kehidupan senantiasa bersyukur dalam segala keberadaan. Apalagi Tuhan ketika menikmati kebaikan dan rahmat-Mu, berkat-berkat Tuhan yang terus mengalir dalam kehidupan yang mereka jalani. Kiranya mereka selalu dimungkinkan Tuhan untuk melakukan apa yang terbaik seturut dengan kehendak Tuhan, bahkan mendatangkan kebaikan bagi kehidupan banyak orang untuk memuliakan, memasyurkan nama-Mu yang kudus. Tapi juga kami berdoa mereka yang bergumul dalam berbagai masalah persoalan kehidupan, yang sakit, dalam pemulihan, bahkan segala tantangan-tantangan hidup yang sedang mereka hadapi. Tuhan tolong mereka, tolong kami semua Tuhan, agar dalam perkenanan-Mu kami tetap hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan semua hal yang kami alami, kami hadapi, kami bawa dalam tangan kuasa kasih Tuhan. Juga berdoa untuk Komisi Wanita Kom-Ibu Jemaat Zaitun yang diembankan tanggung jawab untuk mengatur pelayanan di tengah-tengah jemaat dan wanita Kom-Ibu Jemaat Zaitun. Tuhan sertai, Tuhan beri mereka hikmat, walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19, maka tetap dapat melaksanakan tugas untuk melayani Tuhan melalui jemaat, melalui ibu-ibu Jemaat Zaitun, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dengan kekuatan yang Tuhan beri, kesehatan yang Tuhan anugerahkan, mereka melaksanakan tanggung jawab dalam pelayanan, maka dalam pekerjaan, mendatangkan kebaikan dalam kehidupan ini. Kami pun bersyukur Tuhan selalu limpahkan berkat dalam kehidupan kami. Tuhan kiranya bimbing kami untuk menikmatinya dengan penuh syukur sesuai dengan kehendak-Mu, dan mensyukuri segala pemberian Tuhan saat yang kami telah memberikan persembahan. Kiranya apa yang kami berikan Tuhan, Engkau kuduskan semuanya itu untuk kami pakai menopang pekerjaan pelayanan di tengah-tengah Jemaat Zaitun, khususnya dalam persekutuan wanita Kom-Ibu. Apa yang terbaik yang kami nyatakan Tuhan di dalam hidup yang Engkau sertai dan berkati. Terima kasih Tuhan. Juga berkati kami semua yang boleh mengambil bagian dalam persekutuan ibadah wanita Kom-Ibu Jemaat Zaitun di sore hari ini, agar semua yang kami lakukan Tuhan adalah karena menghayati betapa ini semua untuk melayani Tuhan melalui persekutuan beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan. Ini kami yang bersyukur, kami yang bermohon kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Diundang kita semua berdiri. Mengakhiri ibadah ini, mari kita menyanyi Istri yang Teramat. Istri yang teramat baik, siapa yang mendapatnya? Dia jauh lebih berharga dari intan permata
Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Demikian ibadah, jemaat dipersilakan duduk. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Atas nama Komisi Wanita Kaum Ibu, Jemaat Gemim Saitun Karombasan Rano Tanok Biru, dari kolom 1 sampai dengan kolom 22, menyampaikan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta Danarti Kaunang Timbalino Sarjana Teologi yang sudah menjadi saluran berkat kita di sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu bersama dengan keluarga. Juga kami menyampaikan terima kasih kepada prokantor, editor, bahkan pianis di sore hari ini. Tuhan kiranya memberkati. Ibadah kita di sore hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.